Kami, keluarga Yusak Trioso, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Keluarga Sugiarto mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Dadah. Keluarga Gasong mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay! Saya mewakili keluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Kami Guru telah Minggu GKI Buaran mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru tetap sehat. tetap semangat. Tuhan Menyertai kita semua. Majelis Jemaat GKI Buaran mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan menyertai kita senantiasa. Tahun ini Natal kembali kita rayakan di tengah pandemi. Sekalipun kesuraman masih membayangi kehidupan kita, namun kelahiran Kristus selalu membawa harapan dan membawa sukacita dalam kehidupan manusia. Yesus lahir untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Selamat Natal. selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, Tahun Baru 2022. Tuhan menyertai kita senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Kebaktian Natal pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Nugraheni Iswara Adi. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Seluruh ibadah masa raya Natal diadakan secara online melalui kanal YouTube GKI Buaran. Adapun jadwal ibadah masa raya Natal adalah sebagai berikut. Kebaktian tutup tahun Jumat 31 Desember 2021 pukul 20.00 WIB. Kebaktian tahun baru Sabtu 1 Januari 2022 pukul 8.00 WIB. Kelas Katekisasi GKI Buaran akan dimulai pada bulan Februari 2022 setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB.
Untuk syarat dan tata cara pendaftaran dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikianlah warta lisan yang kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, pada Natal pertama kemarin, kita merayakan datangnya Kristus sebagai terang dunia yang menghalau kesuraman dunia. Kemuliaan Allah nyata ketika sang terang itu datang di kota kecil Bethlehem. Kita telah menerima terang itu di hati kita, seperti tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di balungan.
Kristus Sang Terang selalu hadir di hati kita. Namun, sudahkah kita memberikan hati kita untuk didamaikan olehnya? Sudahkah kita membiarkan Sang Terang menguasai hati kita? Mari kita tundukkan kepala kita. Mengakui kegagalan kita di hadapannya dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengunjungi kami, terang-Mu telah menerangi jalan hidup kami. Namun kadang kami membiarkan kegelapan menguasai hati dan pikiran kami. Kadang kami mengeraskan hati dengan tidak melakukan tindakan kasih. Dengan bersikap tidak peduli terhadap persoalan yang terjadi di sekitar kami, dengan tidak menunjukkan simpati kepada mereka yang menderita. Dengan menjadikan Natal hanya sebagai pesta bagi kalangan sendiri, tanpa niat untuk berbagi berkat dan sukacita. Di dalam kegagalan kami memohon ampun, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami semua untuk menghadirkan terang bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang yang abadi, kami memohon. Ya anak lembut,
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari kitab Yesaya 52 ayat 9 dan 10 demikian. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di balungan, dibungkus lampin, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai pembawa terang abadi sekarang lahir, surga bernyanyi, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Juru Selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kudus, engkaulah Raja damai, benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Ya Juru Selamat, dengarlah doa kami, tetaplah tinggal di hati kami, berkati kami dan jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Saudara-saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Di hari Natal ini kami kembali mau mengingat peristiwa besar itu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan suara-Mu.
kami dapat menghayati lagi peristiwa kelahiran Kristus dalam kehidupan kami. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, juga hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-52, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, berbunyi demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab Dia
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Mu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan." Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang pertama ayat 1 hingga 14. Yohanes pasal pertama ayat 1 hingga 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes dimulai dengan sebuah pernyataan tentang siapakah Logos atau Sang Firman yang olehnya dunia dan segala isinya dijadikan. Firman yang dalam Kejadian 1 sebegitu berkuasanya, hanya dengan firman semua jadi. Creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakan sesuatu dari nol sama sekali. Begitu dahsyat dan begitu hebat. Tetapi saudara-saudara, penginjil tidak berbicara tentang logos yang abstrak. Firman itu menjelma, firman itu berinkarnasi menjadi daging untuk menggambarkan wujud manusia yang material duniawi, yang maha kuasa itu memilih jadi manusia dan manusia yang sederhana. Memang saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes ini memperkenalkan kristologi dari atas. Karena itu kita tidak bisa menemukan kisah kelahiran Yesus seperti pada Injil-Injil sinoptik. Yesus itu adalah personifikasi inkarnasi firman yang berkuasa itu, firman yang menjadi manusia itu. Jadi bagi Injil Yohanes, Yesus itu bukan sembarang manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Dan pernyataan ini melawan sikap para pemimpin pada zaman itu. Para kaisar Romawi yang jelas-jelas adalah orang biasa, manusia biasa yang bisa mati, tetapi mereka minta diakui sebagai Tuhan. Mereka minta disembah sebagai Tuhan. Atau para imam besar pada waktu itu yang berlaku seolah-olah mereka itu pemegang kunci kerajaan surga, padahal jabatan yang mereka punya itu dibeli dari penguasa Romawi. Allah yang maha kuasa itu malah begitu merendahkan diri sedemikian rupa. Allah mengambil wajah kesederhanaan untuk hadir di tengah kehidupan manusia dengan resiko disalah mengerti, ditolak ataupun tidak dihormati. Dan memang saudara-saudara, cara Injil Yohanes agak berbeda. Sang pencipta langit dan bumi itu memilih menjadi daging.
Jadi saudara-saudara, kata menjadi manusia itu secara hurufiah kalau diterjemahkan bunyinya menjadi daging. Pada saat itu budaya Romawi, Yunani memiliki pemahaman daging itu adalah sesuatu yang material, yang fana, yang tidak berharga, yang tidak mulia dan dianggap sebagai barang yang berdosa, dianggap sebagai nista dan aib. Tetapi tidak bagi Tuhan. Ia istimewa, bukan hina, nista, tetapi sekarang baik kalau diberi makna sederhana dan bersahaja. Mulianya Tuhan bukan karena dirinya sendiri, tetapi Tuhan ingin tindakan mengasihi dunia ini menjadi komunikatif. Oleh karena itu, Dia mengambil cara yang paling komunikatif, yaitu menjadi manusia sepenuhnya dengan satu harapan. Umat manusia bisa menerima maksud baiknya dengan baik pula, dan wajah kehidupan manusia yang carut marut karena dosa itu bisa dipulihkan. Saudara-saudara, peristiwa Natal Kristus menyatakan dengan sangat gamblang seperti apa manusia ilahi yang mulia itu. Kemuliaannya justru pada kebersahajaannya, kesederhanaan dalam segala aspek, dan ini digunakan Allah untuk satu tujuan, yaitu mewujudkan kasih ilahi yang bisa memulihkan relasi baik antara Allah dengan manusia maupun antar manusia dengan sesamanya yang sudah rusak karena dosa. Saudara-saudara, usaha perdamaian yang digaungkan Allah ini telah dilakukan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dan mencapai puncaknya dengan kehadiran Kristus di dunia ini. Dan saudara, upaya dan inisiatif ini datangnya dari pihak Allah. Karena tidak mungkin dari pihak manusia yang terus-menerus berbuat dosa. Dan melalui Tuhan Yesus kita berjumpa, kita bertemu dengan Allah yang sejati. Dan oleh iman kepadanya, maka kemanusiaan kita dan seluruh aspek dari hidup kita sudah dan terus-menerus dipulihkan secara tuntas. Setiap perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan Allah kepada manusia. Setiap perbuatan yang dinyatakan Kristus adalah wujud nyata dari perbuatan Allah kepada manusia. Dan semuanya itu dilakukan demi kesejahteraan hidup manusia secara utuh. Demi perdamaian dalam hidup manusia. Dan usaha maksimal Tuhan untuk menghadirkan perdamaian itu terlihat dari yang pertama, saudara-saudara. Cara Tuhan Yesus menempatkan orang lain, siapapun orang itu. Tuhan Yesus menempatkan orang lain dengan kebutuhan-kebutuhannya yang menjadi utama dibanding dengan dirinya sendiri. Buat Yesus orang lain begitu terhormat, begitu berharganya, bukan menjadi lebih tinggi ketimbang Tuhan, tetapi dikembalikan pada harkat dan martabat yang semestinya. Tuhan Yesus selalu berusaha menghadirkan perdamaian yang terwujud dalam bentuk perhatian, kepedulian, kasih kepada orang lain, setiap orang tanpa pandang bulu. Dan begitu banyak hal yang dilakukannya dengan jelas dan nyata, dan itu menunjukkan kasih dan kepedulian, menunjukkan kasih yang begitu besar, menunjukkan kasih dan kepedulian Allah pada seluruh umat manusia. Hal yang kedua, saudara-saudara, Yesus menghadirkan kehidupan Tuhan yang mulia dalam kehidupan manusiawinya dengan cara yang sederhana dan bersahaja, tetapi tidak naif. Ini terwujud melalui ketaatan, mau melaksanakan kehendak Sang Bapa secara utuh, mau merasakan kehidupan manusiawi secara utuh, minus tidak berbuat dosa.
Tuhan Yesus mengutamakan mutu kehidupan. Hidup yang bermakna, bersahaja dan sederhana, terbuka dan bersahabat dengan tulus, terbuka tetapi jujur dan tegas terhadap siapa saja, menunjukkan model kehidupan manusia yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang dirancangkan Allah. Dan kisah kehidupan Tuhan Yesus dengan para muridnya dalam interaksi mereka sehari-hari menunjukkan dengan jelas sikap-sikap yang terbuka itu. Sikap-sikap yang bersahabat dengan tulus menghadirkan diri sepenuhnya bagi umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 25 Desember tahun 1914 menorehkan sejarah yang indah bagi dunia. Karena pada tanggal itu ada satu peristiwa yang sangat terkenal, Christmas Truce di tengah Perang Dunia Pertama. Gencatan senjata Natal, saudara-saudara kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Perdamaian itu terjadi di France Press di Belgia. Jadi pada masa itu sejatinya para komandan dan petinggi dari kedua belah pihak itu tidak tertarik dengan gencatan senjata. Bahkan anjuran Paus Benediktus XV untuk menghentikan perang selama Natal itu diabaikan. Tapi tidak dengan para prajurit, ya prajurit-prajurit yang rendahan bukan yang berpangkat. Kedua belah pihak ini mengambil inisiatif sendiri. Pada 23 Desember, tentara Jerman mulai memajang pohon Natal. Bapak Ibu kalau lihat foto ini ada pohon Natal kecil yang terlihat di sana. Jadi pohon Natal ini dikirim oleh Kaisar William II kepada para prajurit untuk menyemangati mereka. Dan tidak sampai di situ saja, saudara-saudara. Tentara Jerman ini mulai nyanyi lagu Natal. Seperti yang kita kenal kalau dalam bahasa Jerman itu Stille Nacht, ya, Silent Night. Seakan tidak mau ketinggalan, prajurit di kubu lawan, tentara sekutu ikutan menyanyikan lagu-lagu Natal. Pada malam Natal, beberapa perwira tingkat bawah dari pihak sekutu memberi perintah agar tidak ada penembakan terjadi kecuali mereka ditembak terlebih dahulu. Nah yang menarik saudara-saudara, tepat tanggal 25 Desember, para prajurit Jerman ini keluar dari parit-parit mereka sembari melambaikan tangan, menunjukkan bahwa mereka tidak ada niat untuk berperang setidaknya hari Natal itu. Mereka kembali menyanyikan lagu Stille Nacht. Dan tentara sekutu secara spontan menyanyikan lagu Silent Night. Ya, lagu yang sama dalam bahasa yang berbeda. Kedua pihak saling berpapasan, saling ngobrol. Mereka bertukar hadiah, jangan dibayangkan hadiahnya hadiah yang istimewa yang mereka punya. Kalau dalam catatan sejarah itu ada rokok, ada mereka yang miliki saling bertukar. Dan bahkan mereka bermain sepak bola bersama-sama. Dan tidak hanya merayakan hari Natal bersama dengan damai. Tentara dari kedua belah kubu itu memakai momen gencatan senjata itu untuk mengubur rekan-rekan mereka yang telah gugur. Mereka juga memanfaatkan hari itu, kesempatan damai itu, untuk memperbaiki parit mereka masing-masing. Saudara-saudara, peristiwa Christmas Truce tahun 1914 ini menjadi kisah yang memperlihatkan kekuatan arti kelahiran Kristus yang mampu memperdamaikan, yang mampu melampaui segala kondisi, bahkan ketika kondisi itu adalah kondisi yang kita pikir sudah tidak mungkin, impossible. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal sejatinya adalah menghadirkan perdamaian di muka bumi.
Perdamaian yang dimulai dari inisiatif Allah yang hadir melalui Kristus. Rekonsiliasi relasi antara Allah dan manusia telah terwujud dan kita pun mengalaminya secara nyata. Dan pada hari Natal ini saya mau mengajak kita sekalian untuk mewujudkan perdamaian yang sudah kita terima itu kepada sesama kita. Saudara-saudara, pandemi yang saat ini masih melanda negeri kita adalah kondisi yang tidak mengenakan. Semua serba terbatas dan ini adalah Natal kedua yang kita jalani dengan online. Pandemi membuat kita tidak leluasa. Belum lagi rasa khawatir, rasa takut yang menghantui kehidupan kita. Komunikasi yang terjalin juga sangat terbatas dan bahkan sering terjadi miskomunikasi. Namun saudara-saudara, Natal sejati akan terwujud jika kita mau saling mengampuni. Jika kita mau hidup dalam damai. Itulah penghayatan Natal yang sesungguhnya. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan sesama kita, memberikan ampun kepada mereka yang pernah bersalah kepada kita, meminta maaf kalau kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Dan saudara-saudara, saya mau menutup khotbah saya ini dengan mengajak saudara-saudara menyanyikan PKJ 267 dalam versi aslinya. Karena terjemahan dalam bahasa Indonesia itu kurang tepat. Mungkin bisa ditayangkan teksnya. Saya akan mengajak saudara-saudara membacanya terlebih dahulu sebelum nanti kita menyanyikan. Ya, dalam versi aslinya judulnya Let There Be Peace on Earth. Jadi let there be peace on earth and let it begin with me. Saudara-saudara perhatikan kata-kata kalimat yang saya beri warna merah. Let it begin with me. Jadi damai di bumi itu dimulai dari diri kita. Dari diri kita masing-masing. Let there be peace on earth, that peace that was meant to be. Damai di bumi itulah arti damai yang sebenarnya. With God as our Father, brothers all we are. Kita semua bersaudara karena Allah Bapa kita. Let we walk together in perfect harmony. Mari berjalan bergandengan tangan dalam sebuah harmoni yang sempurna. Let peace begin with us. Ya, ini saya beri tanda merah lagi. Let this be the moment now. Damai di bumi itu dimulai sekali lagi dari diri kita. Dari kami sekarang ini. With every step we take, let this be our solemn vow. Dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan inilah yang jadi janji kami. Inilah sumpah, inilah komitmen kami. Untuk menghadirkan damai itu. To take its moment and live its moment in peace eternally. Dalam setiap kesempatan, tiap waktu, mulai dari sekarang, let there be peace on earth and let it begin with me. Damai di bumi itu dimulai sekali lagi dari diriku, diri kita. Dan itu diulang 2 kali. Saudara-saudara, peran penting adalah diri kita. Damai itu kita mulai dari diri kita sendiri. Mari saudara-saudara kita menyanyikan lagu ini, kita akan menyanyikan 2 kali. That peace that was
Saudara-saudara, biarlah ini dapat menjadi komitmen kita bersama. Dan selamat merayakan Natal yang penuh damai itu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hanya puji dan syukur yang pantas kami panjatkan kepadamu ketika di tengah kondisi pandemi ini kami boleh merayakan Natal kembali. Kami bersyukur kami boleh memaknai kelahiran Kristus di masa yang sulit ini, di tengah segala kejenuhan kami, di tengah segala keterbatasan yang kami alami saat ini. Kami terus memohon biarlah semangat Natal yang penuh kedamaian itu boleh menghangatkan hati kami, boleh terus hadir di dalam diri kami, dan kami dapat menjadi utusan-utusan Tuhan yang dapat menghadirkan kedamaian itu dimanapun kami berada. Mampukan kami ya Allah, supaya semangat Natal itu boleh terus menyala di dalam kehidupan kami dan dapat menolong kami untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang dapat menghadirkan kasih dan damai sejahtera-Mu. Bapa, saat ini kami bersama-sama terus berdoa bagi upaya penanganan pandemi tidak hanya di negara kami Indonesia tetapi di berbagai belahan dunia. Kami berseru kepadamu, kami memohon Engkau berkenan menolong kami. Kami memohon Engkau berkenan memulihkan kehidupan kami. Dan biarlah pandemi ini boleh segera berakhir. Dan kami semua umat manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kami datang kepadamu, kami juga berdoa bagi mereka yang harus merayakan Natal di tengah pertikaian, di tengah peperangan, di tengah kondisi yang mengancam kehidupan. Kami memohon Bapa, Engkau juga hadir untuk menguatkan mereka, dan biarlah di tengah segala hal yang tidak mengenakan itu, damai Tuhan boleh menguasai hati mereka. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain, juga secara khusus bagi jemaat GKI Buaran. Biarlah kehadiran gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dapat benar-benar menghadirkan damai sejahtera itu di tengah segala hiruk pikuk kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur untuk Natal yang boleh kami rayakan. Kami sungguh bersyukur untuk kelahiran Kristus yang boleh kami peringati. Dan kami sungguh bersyukur untuk usaha pendamaian yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah doa-doa kami Bapa. Berkenanlah Engkau mendengar dan mengabulkannya. Karena kami hanya mengalaskan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami dan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami
Di Bethlehem, kota Raja Daud, Kristus telah lahir. Marilah kita nyatakan ucapan syukur atas karyanya dengan memberikan persembahan Natal kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 12 ayatnya yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Saudara-saudara dapat menyampaikan persembahan dengan cara pertama, mengumpulkan dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. 2. Mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar. 3. Memindai scan QR Code pada layar dengan menggunakan aplikasi dompet digital atau fasilitas mobile banking saudara. Selamat datang Yesus Tuanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyapa, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, Natal menjadi secercah cahaya yang menyegarkan bagi hati kami yang sempat layu dan sendu. Maka kami bersyukur untuk anugerah dan pendamaian yang Kau berikan bagi kami lewat diri bayi Yesus. Kami bersyukur untuk pemulihan dan pengharapan, khususnya di tengah dinamika kehidupan akibat pandemi yang masih berlangsung. Maka dengan hati yang penuh sukacita dan syukur, kami menyerahkan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan dan menjadikan layak dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Di dalam Kristus yang kami rayakan kelahirannya dan kami nantikan kedatangannya kembali, kami berdoa dan bersyukur. Sang Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan sabdanya dan melakukannya dengan sukacita, sehingga kabar Natal dapat tersiar ke seluruh muka bumi.
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Natal kita telah selesai. Majelis jemaat mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita.